Amerika Serikat dilaporkan mengalami kerugian hampir 2 miliar dolar AS atau sekitar 33,8 triliun rupiah nilai peralatan militer dalam 4 hari pertama operasi militer melawan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berangkat menuju Beijing, China untuk menghadiri pertemuan penting dengan Presiden Xi Jinping. Pertemuan ini menjadi sorotan dunia di tengah memanasnya konflik Iran. Amerika Serikat dan Israel, adapun perselisihan itu dipicu perbedaan untuk mengakhiri perang dengan Teheran. Gagal taklukan Iran, Amerika pilih minta bantuan ke Tiongkok untuk merayu Iran. Amerika Serikat harus menelan pil pahit setelah operasi militer yang diluncurkan ke Iran tidak menemui tanda-tanda akan kemenangan. Negosiasi yang difasilitasi oleh Pakistan juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir sesuai keinginan mereka. Kegagalan demi kegagalan ini membawa Trump pada opsi meminta bantuan dari Tiongkok. Negara yang pernah di blacklist oleh Amerika selama 9 tahun ini memang menjadi saksi kunci kesuksesan Iran. Tiongkok secara diam-diam menyuplai komponen drone hingga teknologi canggih demi menunjang peperangan di Timur Tengah. Kedatangan Trump ke Tiongkok ini memang diklaim sebagai kunjungan bisnis biasa. Namun dari kacamata politik internasional, ini adalah tanda ketidakmampuan Amerika menyelesaikan peperangan. Alih-alih menjalin koordinasi serius dengan Israel, Amerika justru bertolak ke Tiongkok. Akankah Amerika Serikat berhasil membujuk Tiongkok agar merayu Iran menghentikan peperangan? Lalu bagaimana dengan nasib Israel sebagai sekutu setia Amerika? Cetak Gol coba merangkum. Gagal taklukan Iran, Amerika minta bantuan Tiongkok bujuk Iran sebagai berikut. Hegemoni runtuh, Amerika frustasi kalah perang lawan Iran. Motor vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Operasi militer Amerika Serikat ke Iran yang sudah berlangsung sejak bulan Februari belum menunjukkan hal yang berarti. Donald Trump juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa negosiasi dan gencatan senjata berada di ambang kehancuran. Trump menunjukkan bahwa akan mempertimbangkan adanya serangan kedua terhadap Iran. Operasi militer kedua atau Perang Jilid Tua ini bertujuan untuk menekan Iran lebih jauh. Meskipun hal ini akan membawa risiko besar bagi stabilitas politik dan ekonomi ke depannya. Aksi militer tanpa kemenangan Amerika membuat Trump merasa frustasi. Hal ini memang sangat wajar, mengingat Trump harus menghadapi Iran seorang diri. Sekutu-sekutu politiknya yang selama ini ia bela justru tidak menunjukkan dukungannya selama perang melawan Iran. Alih-alih menunjukkan dukungan, negara-negara sekutu Amerika justru menunjukkan penolakan. The president did not ask for NATO to join, so that's not true. This is clearly a campaign which is led by the US and Israel. And what we are seeing is that many allies are providing key enabling support.
That's not being part of the campaign, but when it comes to access, logistics, for example, the Spanish Patriot system in Turkey, defending already for 10 years, key US interests are based there in Turkey through that Patriot system. These are all examples of how, as NATO collectively, but first of all, of course, the individual allies, where they have the optionality and the possibility to make bases available, etc., they are doing that. And I feel widespread support in Europe. I was on the phone with many leaders over the weekend and also early this week, and I clearly sensed that taking out nuclear capability, taking out the ballistic missile capability, and also Khamenei gun, this is applauded by many of my colleagues in NATO. Thank you so much. Negara-negara NATO bahkan ikut terlibat dalam mendukung Iran dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Tercatat beberapa negara menolak Amerika menggunakan fasilitas militer di negaranya. Hal ini membuat Amerika Serikat kehilangan sekutu-sekutunya dalam peperangan besar tersebut. Bahkan bukan hanya menolak berperang, negara-negara tersebut juga enggan ikut dalam mengamankan wilayah Selat Hormuz. Di sisi internal Amerika Serikat sendiri muncul perdebatan mengenai peperangan dengan negeri para mullah itu. Banyak pihak yang menilai bahwa peperangan tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Hal ini nampaknya bukan sekadar bualan belaka. Terbukti Donald Trump sempat melontarkan ancaman serius ke Iran. Namun ancaman tersebut tidak menunjukkan keberhasilan nyata. Selain menghadapi gagalnya mobilisasi sekutu, Trump juga harus menghadapi isu mengenai operasi militernya yang dinilai tidak berdampak positif. Kongres Amerika Serikat melihat jika konflik ini hanya akan menjadi konflik berkepanjangan seperti di Irak dan Afghanistan. Alih-alih menunjukkan hasil yang pantas, peperangan ini hanya menjadi ajang pemborosan keuangan Amerika. Akibat kegagalan Trump ini, Kongres Amerika mulai meninjau masa jabatan dan wewenang penggunaan militer oleh Trump. Dampak lainnya yang tidak bisa dihindari dari konflik ini adalah perekonomian global yang mengalami kekacauan. Di Amerika sendiri, peperangan ini menyebabkan harga minyak melonjak tajam dan memicu inflasi tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Krisis ekonomi ini memicu gelombang protes terhadap kepemimpinan Donald Trump. Banyak rakyat Amerika yang mengeluhkan sulitnya hidup di tengah kondisi krisis. Gaji yang mereka terima tidak mendapatkan kenaikan, sementara harga bahan bakar naik secara gila-gilaan. Donald Trump juga harus menghadapi ancaman serius pemakzulan dirinya. Bahkan pembahasan tersebut sudah diusulkan oleh beberapa pihak di dalam pemerintahan Amerika. Negosiasi dengan Iran yang menemui jalan buntu hanya menambah kesengsaraan bagi Amerika Serikat. Amerika tidak mungkin menarik pasukannya dari pertempuran melawan Iran. Mereka sudah terlanjur terlibat terlalu jauh. Alasan lainnya ketidakmampuan ini adalah desakan dari Israel yang menuntut penyelesaian terhadap Iran. Netanyahu menginginkan jika Iran ditindak dengan cara-cara militer. Sementara Trump justru memilih jalur diplomasi dan sanksi. Perbedaan pandangan ini disinyalir sebagai benih-benih keretakan antara Amerika dan Israel. Benar saja, seperti beberapa waktu yang lalu, Israel menyatakan bahwa mereka akan mengurangi ketergantungannya terhadap Amerika Serikat. Keretakan hubungan ini nampaknya semakin jelas terlihat ketika Amerika memilih melakukan kunjungan ke Tiongkok. Alih-alih membahas kebuntuan strategi dengan Israel, Trump juga memilih bertolak ke Beijing. Kunjungan tersebut direncanakan akan dilakukan pada tanggal 13 hingga 15 Mei 2026. Menurut kabar yang beredar, kunjungan kenegaraan ke Tiongkok tersebut dalam rangka membahas masalah negosiasi dagang dan meredakan ketegangan ekonomi. Pertemuan dengan Xi Jinping ini membahas potensi pembelian beberapa produk unggulan Amerika Serikat seperti pertanian, energi, hingga pesawat. Demi memuluskan rencananya ini, Donald Trump bahkan mengajak beberapa tokoh ekonomi dan CEO perusahaan besar Amerika sebagai delegasi. Tercatat ada beberapa pihak yang diajak dalam pertemuan tersebut seperti Elon Musk sebagai CEO Tesla, Tim Cook sebagai perwakilan CEO Apple, Kelly Ortberg sebagai CEO Boeing,
hingga Larry Fink sebagai bagian dari BlackRock. Selain membahas masalah ekonomi, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk membahas masalah perpanjangan gencatan senjata. Tiongkok memang salah satu negara yang gencar mengirimkan bantuan kepada Iran. Peperangan yang melelahkan tersebut memang tidak hanya terjadi antara Iran dan Amerika Israel. Iran mendapatkan bantuan langsung dari beberapa negara seperti Tiongkok, Rusia, Turki, hingga tawaran dari Korea Utara. Kondisi inilah yang membuat Iran sulit sekali dikalahkan oleh Amerika Serikat. Padahal Amerika sudah melakukan serangan besar-besaran terhadap fasilitas strategis Iran. Namun serangan tersebut nyatanya tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Trump datangi Beijing minta rayu Iran hentikan perang. Kunjungan Amerika ke Tiongkok ini memang terlihat seperti kunjungan politik biasa. Namun jika dilihat dari konteks perpolitikan, hal tersebut sangatlah tidak tepat. Amerika menyadari bahwa Tiongkok adalah sekutu setia Iran dalam konflik di Timur Tengah. Amerika berharap jika Tiongkok dapat membujuk Iran agar tidak memperburuk situasi di kawasan. Amerika bahkan berusaha membujuk Tiongkok agar mau membuka kembali Selat Hormuz. Amerika menganggap bahwa Tiongkok sebenarnya lebih berdampak akibat penutupan selat ini dibandingkan dengan Amerika. Ekonomi Tiongkok sangat bergantung pada ekspor-impor energi, di mana sekitar setengah dari minyak mentah dan sepertiga gas alam cairnya berasal dari Timur Tengah. Satu-satunya jalur yang menghubungkan dua wilayah itu adalah Selat Hormuz. Trump bahkan berusaha meyakinkan Tiongkok bahwa blokade yang dilakukan oleh Iran hanya akan memperburuk isolasi global. Peran Tiongkok sangat penting dalam mendesak Iran agar membuka Selat Hormuz, mengingat Tiongkok adalah pembeli utama dari ekspor energi Iran. Diperkirakan 90% dari ekspor energi Iran dikirim ke Tiongkok. Angka ini sangatlah besar dan berpotensi menyebabkan kolaps jika Tiongkok memutuskan berhenti. Amerika sendiri merasa bahwa tindakan dan strategi militer yang mereka lakukan hanya berakhir dengan tangan kosong. Amerika hampir angkat tangan menyerah melakukan operasi militer. Saat ini Trump diketahui lebih memprioritaskan kepentingan diplomasi dan negosiasi. Permintaan Amerika ini menunjukkan bahwa ini adalah jalan terakhir yang sedang diupayakan oleh Amerika Serikat. Mengingat kunjungan tak biasa ini terjadi di tengah konflik yang sedang memanas di Timur Tengah. Apalagi Amerika Serikat sempat mengalami ketegangan ekonomi dengan Tiongkok. Donald Trump sendiri terakhir melakukan kunjungan kenegaraannya ke Tiongkok pada tahun 2017. Kunjungan selanjutnya baru terjadi pada tahun 2026 ini. Absennya kunjungan selama 9 tahun ini menandai perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Selain itu, Trump juga diketahui memberikan tawaran atas permasalahan yang terjadi antara Tiongkok dengan Taiwan. Trump diketahui memang sering menjadikan permasalahan Taiwan sebagai alat tawar-menawar dengan Tiongkok. Memang dalam beberapa tahun terakhir,
Tiongkok sedang gencar menginginkan agar Taiwan menjadi bagian dari wilayahnya. Namun aksi militer ke Taiwan tersebut hanya akan membawa permasalahan lain yang lebih rumit. Taiwan memang negara kecil, namun operasi militer tersebut tidak akan berjalan mudah. Taiwan akan membuat Tiongkok membayar mahal atas operasi militer tersebut, sehingga satu-satunya cara adalah dengan jalur negosiasi. Ini tentu saja akan menjadi tawaran menarik bagi Tiongkok. Namun desakan yang diberikan oleh Amerika ini belum mendapatkan tanggapan berarti dari Tiongkok. Langkah Amerika ini menunjukkan perubahan signifikan terhadap perpolitikan global. Mengingat beberapa waktu terakhir Amerika sedang gencar-gencarnya memberikan sanksi kepada Tiongkok. Sanksi tersebut diberikan akibat dukungan Tiongkok kepada Iran. Pengen hiking tapi budget kamu kurang untuk beli sepatu? Aku rekomendasiin sepatu dari brand Lido, kini dengan harga 178 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Netanyahu ditinggalkan, nasib Israel kini di ujung tanduk. Kunjungan politik Amerika Serikat ke Tiongkok ini menunjukkan manuver politik yang mengejutkan banyak sekali pihak. Alih-alih memprioritaskan hubungannya dengan Israel, Trump juga lebih memilih melakukan kunjungan ke Tiongkok. Trump sendiri menyatakan bahwa kunjungan tersebut bukan berarti mengecilkan hubungannya dengan Israel. Namun banyak pihak menilai itu adalah awal dari ketidakpedulian Amerika kepada Israel. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas mengenai hubungan politik antara Amerika Serikat dengan Israel. Belum lagi baru-baru ini Netanyahu sempat menyampaikan sebuah pernyataan yang kontroversial. Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan mulai mengurangi ketergantungannya kepada Amerika Serikat. Ini adalah hal yang ironis, padahal selama ini Israel adalah negara yang menggantungkan diri pada Amerika Serikat. Operasi militer di awal-awal konflik dengan Iran tidak akan membuat Iran hancur lebur jika tanpa bantuan Amerika. Amerika lah yang berjasa dalam melakukan serangan ke Iran sehingga Iran harus mengatur ulang strategi militernya. Alih-alih mempererat hubungannya dengan Amerika, Israel justru mengadakan hubungan serius dengan Uni Emirat Arab. Negara Arab ini adalah salah satu sekutu Israel di kawasan Timur Tengah. Padahal tindakan ini dianggap sebagai hal yang tak biasa. Normalisasi hubungan yang sudah berjalan beberapa tahun ini memang mendapatkan iming-iming serius dari Israel. Israel tidak hanya menawarkan jaminan pertahanan dan keamanan, Israel juga menawarkan ekonomi dan teknologi yang canggih. Meskipun Israel mendapatkan sekutu baru, namun hal ini tidak bisa sepenuhnya mencegah Iran mengirimkan rudal balistiknya. Uni Emirat Arab malah berpotensi mengalami nasib serupa dengan yang terjadi pada Israel. Alasan lainnya yang membuat hubungan Amerika-Israel juga terlihat dari perbedaan pandangan mengenai uranium Iran. Israel terus mendesak agar Amerika menjalankan operasi militer ke Iran, namun Amerika justru memilih jalur diplomasi dan sanksi ekonomi. Perbedaan pandangan ini membuat kedua belah pihak seringkali mengalami gesekan. Bahkan ketika Amerika melakukan gencatan senjata ke Iran, Israel sedikit jengkel karena tidak dilibatkan. Banyak tokoh politik dalam negeri di Israel yang mengkritik gencatan senjata itu sebagai bencana politik. Melihat hal ini bukan tidak mungkin jika Israel sedang menghadapi masa-masa kehancurannya. Nasib Israel sedang berada di ujung tanduk, apalagi setelah krisis yang terjadi di dalam negerinya. Apalagi Netanyahu saat ini terlibat dalam beberapa skandal serius di dalam negeri. Meskipun sampai saat ini ia tidak ditahan, besar kemungkinan ia akan mendapatkan hukuman pidana setelah tidak menjadi Perdana Menteri lagi. Kasus-kasus itu memang menjadi kasus yang memalukan seperti skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga suap menyuap. Netanyahu dianggap sebagai orang terakhir yang akan memimpin Israel. Jika Netanyahu hancur, maka Israel juga akan hancur. Banyak pihak yang mengaitkan hal ini dengan ramalan 80 tahun Israel. Ramalan tersebut berbunyi bahwa negeri Yahudi tidak akan bertahan lebih dari 80 tahun.
Dapatkan celana kargo corduroy pria. Celana ini sangat nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan gagal taklukan Iran, Amerika minta bantuan Tiongkok bujuk Iran. Akankah Amerika berhasil membujuk Tiongkok agar Iran menghentikan blokade terhadap Selat Hormuz? Atau justru langkah tersebut akan menemui kegagalan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.